Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Semoga teman-teman selalu sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilapangkan hatinya. Di sini kita berbagi kisah nyata penuh hikmah, kisah yang bukan hanya menghibur, tapi juga bisa menjadi pelajaran berharga dalam hidup. Sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa untuk klik like, dan tekan tombol subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Baik, mari kita mulai. Aku berdiri di ambang pintu rumah lama itu, memegang kunci yang sudah mulai pudar warnanya, ketika suara ketukan keras datang bertubi-tubi seperti palu yang menuntut bubar. Pagi masih basah oleh sisa hujan semalam, dan aroma kenanga dari halaman depan seolah mencoba menenangkan jantungku yang berdebar. Rumah ini peninggalan ibuku, satu-satunya warisan yang tersisa, satu-satunya tempat yang membuatku merasa pulang. Namun pagi itu, kata "pulang" terdengar rapuh, seperti selembar kertas yang siap disobek. "Buka, Lia," suara suamiku dari balik pagar. Nada suaranya bukan lagi suara orang yang kucintai, lebih mirip perintah. "Kita harus bicara sekarang. Orangnya sudah menunggu." Aku menelan ludah. "Orang siapa, men?" "Calon pembeli," jawabnya singkat. Seolah dua kata itu tidak membawa badai yang akan merobohkan semua ingatan yang kupasang rapi di dinding-dinding rumah. Kalau kita tidak cepat, kesempatan bakal hilang. Aku tidak membuka pagar. Beda dari biasanya. Tangan ini ingin bersembunyi di balik rok, menggenggam kain serapat mungkin agar aku tidak gemetar. "Ini rumah ibuku," kataku pelan. "Tidak bisa dijual seenaknya." "Justru karena itu kita harus cepat," Arman mendesah kesal. "Aku butuh melunasi hutang. Kau tahu kondisinya. Kita tidak punya pilihan." Kata "hutang" melayang di udara seperti bau gosong dari dapur yang pernah kebakaran sedikit, mengganggu, memalukan, dan menempel. Aku tahu ia sedang terdesak. Aku tahu ia salah mengambil langkah, mempercayai orang yang tidak seharusnya dipercaya. Tapi mengapa jalan keluarnya harus melumat satu-satunya tempat yang membuatku merasa ibu masih ada? Aku membuka pagar sedikit, cukup untuk melihat wajahnya. Di belakangnya, seorang pria berusia 40-an mematung dengan map di tangan, menatap halaman tanpa sopan. "Saya dari agen properti," katanya begitu melihatku. "Harganya bagus, Bu. Pasaran lagi naik. Kalau deal hari ini, uang muka bisa cair dalam 2 hari." Aku memejamkan mata. Rumah ini atas nama ibu saya, almarhumah Sulastri. Ahli warisnya aku dan kakakku. Tidak ada kesepakatan apa-apa untuk menjual. Arman mengangkat alis, seolah aku anak kecil yang keras kepala. "Bicara bisa di dalam. Jangan bikin malu." Tetangga pada lihat. Tetangga memang melihat. Mata-mata dari balik gorden. Suara berbisik dari ujung gang. Aku membuka pagar, bukan karena aku setuju, tapi karena aku tidak ingin pertengkaran kami menjadi perayaan kecil di mulut orang. Di ruang tamu, foto ibu tersenyum dengan selendang hijau, saksi yang diam namun seakan bertanya, "Kau baik-baik saja, Nak?" Agen properti duduk tanpa diminta. Arman berdiri, menatapku seolah aku batu sandungan. "Kesempatan begini tidak datang 2 kali," katanya. "Kalau rumah ini terjual, semua selesai." "Yang selesai justru aku," jawabku lirih. "Kau tahu betapa aku berpegangan pada tempat ini." Agen itu menyodorkan berkas. "Bu, kalau tanda tangan hari ini, semua urusan pajak dan legalitas kami bantu." Aku menarik napas panjang. Aku mungkin terlihat lemah di mata mereka, tapi aku tumbuh dari perempuan yang mengajarkan kesabaran dan ketegasan berjalan berdampingan. Ibu selalu berkata, "Kalau kau takut, lihat kakimu. Pastikan kau tetap berdiri." Maka aku menatap kaki-kakiku dan memutuskan, aku tidak akan goyah. "Tidak ada tanda tangan tanpa persetujuan semua ahli waris," ucapku tegas. "Dan aku tidak setuju." Arman memutar bola mata. "Kau sengaja menyulitkan, Lia. Ini demi kita." "Demi siapa?"
Suaraku pecah. Demi orang yang memanfaatkanmu? Demi janji yang tidak pernah ditepati? Atau demi menutup aib dengan mengorbankan rumah ibuku? Keheningan menggantung. Di luar, suara penjual sayur lewat, mengumandangkan daftar belanja dengan nada riang seolah hidup tidak punya simpul yang seruet ini. Agen itu berdiri kiku. Kalau begitu, saya pamit dulu. Ia meninggalkan kartu namanya di meja, lalu menghilang lewat pintu depan. Tinggal aku dan Arman. Dan foto ibu yang masih tersenyum. Kalau kau tidak mau membantu, aku yang akan mencari cara. Arman berkata pelan namun dingin. Jangan salahkan aku kalau nanti ada orang yang lebih tegas mengurus ini. Aku mendongak. Ancaman. Peringatan. Ia menangkis. Jangan membuatku memilih jalan yang tidak kita inginkan. Saat ia pergi, pintu memantul pelan seperti menahan isak. Aku bersandar di dinding, memeluk diriku sendiri. Aku teringat malam-malam terakhir ibu di ranjang kamar belakang, ketika ia memintaku menjaga rumah ini baik-baik. Rumah bukan sekadar dinding, katanya. Ia adalah ingatan. Kalau ingatanmu dijual, kau akan tersesat. Mungkin inilah hari aku belajar menerjemahkan pesan ibu menjadi keberanian. Ketakutanku berubah jadi api kecil di dada. Aku tahu satu hal, aku tidak sendirian. Ada kakakku, ada tetangga yang mengerti, ada hukum yang bisa melindungi. Dan selama aku berdiri di sini, rumah ini bukan angka di kertas. Ia adalah pulang. Dan aku akan mempertahankannya. Namaku Lila Maharani. Kepada orang-orang di kampung ini, aku hanya Lila, perempuan yang setiap minggu pagi menyapu halaman, menjemur bantal di bawah matahari, dan memelihara pot kenanga yang ditanam ibu belasan tahun lalu. Setelah ibu tiada, aku sering datang ke rumah ini sendirian. Suamiku, Arman, lebih betah tinggal di apartemen kecil kami di pusat kota, tempat lampu-lampu menelan malam dan suara klakson menjadi doa yang tidak pernah selesai. Aku dan Arman menikah 3 tahun lalu, sewaktu aku baru saja naik jabatan di kantor. Awalnya ia menyenangkan, hangat, pandai menghibur, dan tampak ambisius. Aku menyukai caranya bercerita tentang rencana masa depan. Namun rencana adalah hal paling mudah diucapkan. Yang sulit adalah menahan diri saat mimpi meminta modal. Arman mulai meminjam sana-sini untuk mengejar usaha yang belum jelas. Aku tidak menolak mendukung, tapi garis antara dukungan dan kebodohan sering kabur bila kamu terlalu ingin percaya. Beberapa bulan terakhir, ia pulang membawa mata lelah dan bahu berat. Hutang menumpuk, katanya. Teman yang diajak berbisnis menghilang entah kemana, meninggalkan janji yang hampa. Aku berkali-kali menyarankan mencari jalan yang masuk akal. Restrukturisasi, kerja tambahan, atau menjual barang yang tidak terpakai. Namun pada akhirnya ia melihat rumah ini sebagai jawaban yang terlalu mudah. Aku menelpon kakakku. Dara, sore itu. Dia datang lagi dengan agen. Kataku, ingin menutup semuanya dengan sekali potong. Dara terdiam beberapa detik. Aku sudah duga. Aku akan ke sana besok pagi. Kita bicara baik-baik. Suara Dara selalu seperti jangkar. Berat, pasti. Setelah ayah meninggal dulu, ia yang mengantar ibu ke puskesmas. Ia pula yang mengurus surat-surat. Dan ia yang memastikan tabungan kecil ibu tidak tersentuh kecuali untuk kebutuhan mendesak. Tanpa Dara, mungkin aku sudah hanyut. Mungkin kita perlu pendamping. Ucapku, memilih kata hati-hati. Seseorang yang mengerti. Kau maksud pengacara? Aku tidak ingin perang, kataku. Hanya ingin dilindungi. Dara menghela napas. Aku punya kenalan, Bu Ratih namanya. Ia biasa menangani waris dan sengketa keluarga. Aku hubungi dia malam ini. Tenang, kita hadapi dengan kepala dingin. Malamnya, aku tidur di kamar belakang, kamar yang dulu milik ibu. Bau minyak kayu putih masih tertinggal di lemari. Selendang hijau tergantung rapi di balik pintu. Aku menarik selimut yang dijahit ibu dari potongan kain dakron. Selimut yang telah menyerap banyak cerita. Di kegelapan, aku mendengar suara kendaraan menjauh dan mendekat, seperti mengukur jarak antara aku dan kota. Di sela-sela kantuk,
Aku berdoa agar esok lebih ramah. Pagi datang membawa Dara. Ia memelukku sebelum melepas tas besar dari bahu. Kau tidak sendiri, katanya. Ingat itu. Kami membuat teh di dapur, membiarkan uapnya memenuhi ruangan seperti doa yang hangat. Tak lama, Arman datang. Tidak sendiri. Di belakangnya ada ibunya, Bu Sari, dengan tatapan yang tajam dan bibir yang tidak pernah benar-benar tersenyum. Aku pikir sebaiknya keputusan besar dibicarakan dengan keluarga, katanya tanpa salam. Ini bukan masalah kecil. Kau benar, kata Dara. Makanya kami juga mengundang seseorang yang memahami hukum. Ia menoleh padaku, dan aku mengangguk. Tepat saat itu, Bu Rati datang dengan map coklat dan senyum tenang. Bu Sari langsung mendengus. Semua jadi rumit kalau terlalu banyak orang luar. Rumit justru terjadi saat kita mengabaikan aturan, jawab Bu Rati lembut. Saya kesini untuk memastikan semua berjalan sesuai koridor. Arman menyandarkan punggung di kursi. Kami hanya ingin menyelesaikan hutang. Rumah ini nilainya cukup dan... Mohon maaf, potong Bu Rati. Apakah rumah ini sudah dibagi waris? Ada akta waris? Siapa saja ahli warisnya? Aku dan Lila, jawab Dara. Surat kematian ibu lengkap. Nama rumah masih atas nama ibu, belum dibalik. Baik, kata Bu Rati. Berarti setiap keputusan terkait aset ini harus dengan persetujuan bersama kedua ahli waris. Tidak ada yang bisa menjual, menggadaikan, atau memindah tanganan tanpa tanda tangan keduanya. Bu Sari bersedekap. Bagaimana kalau salah satu ahli waris menolak padahal ada kebutuhan mendesak? Hukum mengakui musyawarah. Bu Rati tetap ramah. Kalau tidak sepakat, ya tidak ada transaksi. Alternatifnya, permohonan penetapan di pengadilan. Tetapi itu prosesnya panjang dan pertimbangannya banyak, termasuk kepentingan semua pihak. Arman menatapku. Kecewa bercampur marah. Jadi kau benar-benar menolak? Kau tahu akibatnya, Lia. Aku tidak menolak membantumu keluar dari masalah, kataku hati-hati. Aku menolak menjual rumah ini. Kita cari jalan lain. Apa? Ia tertawa getir. Menunggu keajaiban. Bukan. Menyusun ulang langkah. Sela Dara. Kalau hutangnya resmi, kita lihat opsi restrukturisasi. Kalau hutang pada teman, kita buka pembicaraan. Kita evaluasi pengeluaran. Kau bukan musuh kami, men. Tapi jangan jadikan rumah ini korban. Bu Ratih mengangguk. Saya bisa bantu mengulas opsi-opsi itu. Yang jelas, mohon hentikan segala pendekatan dari agen atau calon pembeli. Itu akan menimbulkan keributan yang tidak perlu. Arman tidak menjawab. Ia berdiri, menatap ruang tamu seolah rumah ini menertawakannya. Bu Sari, yang sedari tadi diam, tiba-tiba mendekat dan berbisik cukup keras untuk kudengar. Kau ingin anakku dipenjara karena hutang? Kalau kau benar mencintainya, kau akan berkorban. Aku menahan napas. Cinta bukan tiket untuk menghapus batas, jawabku pelan. Kalau aku menyerahkan semua hari ini, apa yang tersisa besok? Bu Sari menatapku tajam. Kau perempuan keras. Aku hanya belajar bertahan, kataku. Dari ibu. Pertemuan berakhir tanpa kesepakatan, tapi setidaknya ada garis yang jelas. Rumah ini tidak bisa dijual begitu saja. Setelah mereka pulang, aku, Dara, dan Bu Ratih duduk kembali di ruang tamu. Kau sudah memilih jalan yang sulit, kata Bu Ratih. Tapi kau berdiri di tempat yang benar. Aku mengangguk, menelan getir yang masih menyisa. Jalan sulit bukan berarti jalan yang salah. Mungkin, akhirnya, aku akan belajar benar-benar mencintai diriku sendiri, tanpa merasa bersalah karena mengatakan, tidak. Kabar bahwa rumahku akan dijual, terlanjur mengalir seperti air yang menemukan celah. Di warung depan gang, gosip mengepul bersama asap gorengan. Ada yang menyayangkan, ada yang menghakimi, ada pula yang merasa paling tahu. Namun di antara suara-suara itu, aku menemukan tangan-tangan kecil yang menyelamatkan. Pak RT yang menawarkan bantuan mediasi,
Mbak Atun di warung yang selalu menyelipkan senyum penuh pengertian, dan tetangga sebelah yang menawarkan untuk menampung barang-barang jika aku butuh ruang. Di kantor, aku berusaha bekerja seperti biasa. Angka-angka di layar tetap menuntut ketelitian. Rapat-rapat tetap mengharuskan pendapat yang jelas. Tapi setiap jeda, pikiranku kembali ke rumah lama itu, ke pot kenanga, ke foto ibu yang seperti menguatkan dari jauh. Saat makan siang, ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Kalau tidak mau susah, tanda tangani saja. Kau juga akan dapat bagian. Ada foto kartu namanya. Nama agen properti yang kemarin datang. Aku menunjukkan pesan itu ke Dara dan Bu Ratih. Jangan dibalas, kata Bu Ratih. Kita simpan sebagai bukti kalau nanti perlu. Aku akan kirimkan surat peringatan agar mereka berhenti menghubungi. Sore itu, Arman datang menemuiku di lobi kantor. Wajahnya lebih tirus, matanya kemerahan. Aku minta 5 menit, katanya. Aku mengiyakan. Kami duduk di bangku dekat kaca, memandang hujan tipis yang mengguyur jalan. Aku terjepit. Ia memulai. Ada orang yang menagih. Mereka tidak main-main. Lil, aku tidak mau kau ikut terseret. Tapi aku benar-benar tidak punya napas. Kita bisa hadapi, kataku. Bersama-sama, tapi dengan cara yang benar. Cara benar tidak menolong saat tenggat tinggal besok. Ia menggeleng. Aku butuh uang sekarang. Rumah itu. Jangan ulangi, potongku. Aku tidak akan setuju. Ia menatapku lama-lama. Kau tahu, aku dulu memilihmu karena kau terlihat kuat. Hari ini aku baru sadar, kekuatanmu juga bisa melukaiku. Kalau luka yang kau maksud adalah batas, jawabku, maka aku rela disebut melukai. Ia berdiri. Baik, kalau begitu, jangan salahkan aku kalau ada langkah yang kau anggap kelewatan. Ia pergi tanpa menoleh. Malamnya, aku dan Dara kembali tidur di rumah ibu. Kami bergantian berjaga, bukan karena takut, tapi untuk memastikan tidak ada orang tak dikenal yang berkeliaran. Pukul 11 lewat, ada suara motor berhenti di depan pagar. Kami saling pandang. Dara mengintip dari jendela. Hanya lewat, katanya. Tapi aku tahu ia pun tidak santai. Pagi berikutnya, aku berangkat mengurus beberapa hal administratif bersama Bu Ratih, meminta salinan sertifikat di kantor pertanahan, mengecek pajak bumi dan bangunan, memastikan status warisan. Bu Ratih menjelaskan langkah-langkah dengan sabar, menuliskan daftar dokumen yang perlu disiapkan. Semua ini seperti menyiapkan payung, katanya. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita tidak basah kuyup. Saat kembali, kudapati pagar rumah setengah terbuka. Jantungku berdegup. Aku yakin sudah menguncinya. Aku dan Dara saling mengangguk, lalu masuk perlahan. Di ruang tamu, lemari kecil tempat ibu menyimpan amplop-amplop lama terlihat berantakan. Isi laci terhambur di lantai, surat-surat, foto hitam putih, kertas-kertas yang baunya mengingatkanku pada masa kecil. Siapa yang masuk? Seru Dara. Suaranya berat menahan marah. Aku berjalan ke meja. Ada kertas yang tampak baru, berbeda dari arsip kami. Kupungut. Sebuah surat persetujuan penjualan. Sudah ada tanda tangan, Lila Maharani, yang dipalsukan kasar. Tanganku bergetar melihat namaku dicuri di atas kertas. Dara memeriksa jendela. Masuk dari sini. Engselnya longgar. Ia menatapku. Ini bukan lagi desakan. Ini pelanggaran. Aku menahan air mata yang menggantung. Bukan karena takut, tapi karena marah bercampur sedih. Rumah ini bukan sekadar benda. Ia adalah cerita. Dan sekarang, ada orang yang berani merobek halamannya. Bu Ratih datang setelah kami telepon. Ia memotret keadaan, menyimpan surat palsu itu dalam map bening. Kita laporkan. Katanya mantap. Biar jelas siapa yang bermain kotor. Menurutmu, Arman tahu? Suaraku nyaris tak terdengar. Aku tidak menuduh siapapun, jawab Bu Ratih hati-hati. Tapi kita perlu tegas. Tidak ada lagi pertemuan tanpa catatan.
Semua komunikasi lewat tertulis. Dan mulai hari ini, pasang gembok tambahan. Kalau perlu, kunci jendela dari dalam dengan palang. Malam itu, aku duduk di teras, memandangi cahaya lampu kuning yang biasa membuat halaman terlihat hangat. Suara jangkrik terdengar seperti jam kecil yang menghitung langkah-langkah keberanian. Aku menulis pesan pada Arman. Ada upaya pemalsuan tanda tangan di rumah ibu. Aku akan laporkan. Kalau kamu tahu sesuatu, tolong berhenti sekarang juga. Ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang garis yang tidak boleh dilanggar. Ia tidak membalas sampai larut. Hanya ada tanda baca kecil, 3 titik yang muncul dan menghilang, tanda seseorang sedang menulis, lalu menghapus. Pada akhirnya, sebuah pesan singkat masuk. Maaf. Maaf adalah kata yang indah, tetapi tanpa tindakan. Ia hanya jadi perban yang tidak menempel. Aku memeluk lutut, membiarkan angin malam menyusup ke sela-sela rambut. Di dadaku, api kecil itu membesar, bukan api untuk membakar, melainkan untuk menerangi jalan. Aku tidak tahu hari esok akan membawa apa, tapi aku tahu aku akan berjalan tegak. Dan bila suatu saat aku harus memilih antara mempertahankan rumah atau pernikahan, maka biarlah pilihan itu lahir dari tempat yang jujur, bukan dari ancaman, bukan dari rasa takut, melainkan dari cinta pada diriku sendiri dan pada warisan seorang ibu yang mengajarkanku berdiri. Pagi itu kami ke kantor polisi didampingi Bu Ratih. Aku memegang map bening berisi foto-foto jendela yang dicongkel dan kertas persetujuan palsu dengan namaku diperkosa tinta. Di kepalaku berkecamuk ketakutan. Bagaimana kalau laporan ini menyulut kemarahan Arman? Namun suara Bu Ratih menenangkan. Kebenaran yang disampaikan dengan tenang adalah pelindung terbaik, katanya. Aku mengulang kalimat itu seperti mantra. Petugas menerima laporan, memeriksa barang bukti, lalu meminta kami menunggu proses. Prosedurnya tidak secepat film, tapi setiap cap dan paraf terasa seperti batu bata pertama dari tembok yang kulindungi. Usai dari kantor polisi, kami mampir ke rumah Pak RT. Ia menawarkan membuat pengumuman lingkungan, tanpa menyebut detail, agar warga waspada terhadap oknum yang berpura-pura menjadi petugas atau agen. Kampung ini harus tetap aman, katanya. Aku berterima kasih. Ada hangat yang merambat di dada. Ternyata keberanian menggandakan dirinya ketika ditemukan oleh orang lain. Sore hari, Arman menelpon. Kau melapor. Suaranya datar. Aku melindungi rumah, jawabku. Kalau kau tidak terlibat, laporan ini juga melindungimu. Hening beberapa detik. Ibuku marah. Ia akhirnya berkata, dia merasa kau mempermalukan keluarga. Yang memalukan adalah memalsukan tanda tangan, sahutku. Bukan meminta hukum bicara. Dia ingin bicara langsung ke rumah. Silakan. Tapi ada Bu Ratih dan Dara. Malam itu, Bu Sari datang dengan langkah yang mengetip lantai. Matanya menyapu ruang tamu, berhenti pada foto ibu. Kau menyulitkan, katanya tanpa prolog. Hutang menagih. Kau malah membawa orang luar. Orang luar yang mengerti hukum, jawabku. Aku ingin masalah selesai dengan cara yang tidak melukai siapapun lebih dalam. Kalau tidak punya uang, apalagi yang bisa dijual selain rumah ini? Sergahnya. Dara memutar cangkir teh. Suaranya tenang. Ada kendaraan, ada barang elektronik, ada restrukturisasi. Bahkan ada kerja sampingan. Banyak pintu sebelum merobohkan dinding. Semua itu kecil, bantah Bu Sari. Dinding ini dibangun oleh hidup seseorang, kataku, menunjuk sekeliling. Ia bukan kecil. Aku bercerita singkat tentang malam-malam tempat ibu menenun selimut, tentang how ia mengajakku menyimpan 5.000 perak sehari di kaleng biskuit, tentang bagaimana setiap retak diperbaikinya dengan sabar, seakan merawat rumah sama dengan merawat kami. Bu Sari tidak tergerak, tapi aku melihat Arman menundukkan kepala. Bu Ratih mengeluarkan selembar surat pernyataan untuk ditandatangani bersama. Tidak ada upaya menjual atau menawarkan rumah tanpa persetujuan tertulis kedua ahli waris. Ini bukan memojokkan, katanya. Ini pagar. Arman menandatangani. Bu Sari enggan, namun akhirnya meletakkan paraf di pinggir sebagai saksi.
Aku menghela napas panjang. Satu simpul terikat. Setelah mereka pulang, aku duduk di depan lemari ibu. Kutemukan kaleng biskuit tua yang catnya mengelupas. Isinya beberapa foto dan secari kertas dengan tulisan ibu. Kalau nanti kau lelah, duduklah. Lelah bukan tanda kalah. Air mataku menetes diam-diam. Aku tidak ingin membenci siapapun, bahkan Arman. Aku hanya ingin menutup pintu yang salah dan membuka pintu yang benar, seberapapun beratnya. Malam menjadi lebih sunyi. Di luar, daun kenanga bergesekan halus. Aku berbaring dan menatap langit-langit, merasakan tubuhku masih bergetar oleh sisa adrenalin. Namun di sela gemetar itu, ada ketenangan kecil yang tumbuh. Aku sudah mengambil langkah yang seharusnya. Pukul 9 pagi, dua pria tak kukenal berdiri di depan pagar. Bajunya rapi, senyumnya tipis. Kami ingin bertemu Bu Lila, kata salah satu. Aku keluar ditemani Dara dan Pak RT yang kebetulan lewat. Pria itu memperkenalkan diri sebagai konsultan penagihan, mewakili seseorang. Aku tahu itu pasti salah satu relasi Arman. Ada surat kuasa? Tanya Pak RT. Pria itu mengeluarkan fotokopi buram. Bu Ratih, yang kupanggil lewat telepon video, meminta mereka menunggu di luar pagar. Semua komunikasi tertulis, ujar Bu Ratih melalui ponsel. Kirimkan detail tagihan, perjanjian awal, serta identitas pemberi kuasa. Tanpa itu, tidak ada pembicaraan. Salah satu pria mencoba mengintimidasi dengan kalimat menggantung. Kalau tidak ada itikat, konsekuensinya, ya, tidak enak. Aku mengangkat ponsel, merekam. Kami sedang mencatat, kataku. Pak RT berdiri di sampingku, diam tapi tegas. Ketika mereka menyadari tidak ada celah, mereka pergi. Lututku sempat lemas, namun Dara memegang bahuku. Kau baik-baik saja, katanya. Aku mengangguk, merasakan darah kembali mengalir normal. Sore itu, Arman datang sendirian. Wajahnya kuyu, suara tangannya menggugurkan udara. Mereka sempat kesini. Sudah, jauhku. Kita butuh meja, bukan pagar. Bawa semua data hutangmu. Kita hitung satu persatu. Arman membuka map berisi lembar-lembar jatuh tempo. Ada hutang resmi di lembaga keuangan. Ada pinjaman pribadi dengan catatan serampangan. Kami menyusun daftar prioritas. Yang berbunga paling besar, yang berpotensi menimbulkan masalah hukum, yang bisa dinegosiasikan. Bu Ratih menyarankan rencana 3 langkah. Pertama, negosiasi keringanan dan perpanjangan tenor untuk hutang resmi. Kedua, penjualan aset pribadi Arman, motor sport, kamera, dan beberapa barang elektronik. Ketiga, membuat jadwal pembayaran realistis untuk hutang pribadi, disertai surat pernyataan. Kunci dari semuanya adalah disiplin dan transparansi, katanya. Dan satu lagi, pisahkan keuangan rumah dari keuangan pribadi Arman. Itu bukan kejam, itu sehat. Aku menatap Arman. Mulai hari ini, kita pisahkan. Aku akan membantu sebatas kemampuanku, tapi tidak ada lagi penarikan diam-diam dari tabunganku. Ia mengangguk, malu namun lega. Baik, katanya. Aku minta maaf. Kami memasang gembok baru, memperbaiki engsel jendela, dan mengatur jadwal jaga sederhana dengan tetangga. Malam-malam menjadi lebih aman. Di sela penat, aku mulai menyalakan oven tua di dapur. Aku suka memanggang sejak remaja. Resep brownies kenanga, terinspirasi aroma halaman, menemani duka sewaktu ibu sakit. Dara menyarankan menjualnya lewat tetangga dan kantor. Bukan untuk menambal semua, katanya, tapi untuk mengingatkanmu bahwa kamu masih punya kendali atas sesuatu. Kupikir itu ide baik, kecil, jelas, dan jujur. Pesanan pertama datang dari Pak RT, lalu menyebar seperti kabar baik. Aroma coklat memenuhi rumah, bercampur wangi kenanga. Aku menemukan ritme baru. Pagi mengurus administrasi, siang bekerja, sore memanggang. Ada rasa puas saat loyang yang panas keluar dari oven dan permukaannya retak halus, tanda tekstur yang tepat. Setiap kotak kue yang kututup,
Seakan kukirim juga sedikit keberanian. Namun badai belum selesai. Suatu malam, saat aku membereskan meja, ponselku berdering dari nomor tak dikenal. Suara di seberang terdengar terburu-buru. "Mbak Lila? Saya Randy. Dulu partner bisnis Mas Arman." Dadaku menegang. "Saya minta maaf. Ini mungkin terlambat. Tapi ada yang harus Mbak tahu. Ada orang yang sengaja mengarahkan Mas Arman untuk menekan Mbak supaya rumah itu dijual cepat. Mereka janji komisi besar. Saya menolak, dan saya dikejar juga." Aku duduk. "Siapa?" "Nama panggilannya Dewa. Dia yang bawa agen-agen itu. Dia juga punya kenalan notaris nakal. Punya bukti. Chat, rekaman suara. Saya takut, tapi saya tidak mau ikut kotor. Kalau Mbak mau, saya bisa ketemu diam-diam." Aku menutup telepon dengan tangan gemetar tetapi mata jernih. Potongan-potongan tiba-tiba menyatu. Dorongan terburu-buru, surat palsu, ancaman samar. Aku menghubungi Bu Ratih. "Kalau ini benar," katanya, "kita punya jalan untuk membersihkan semuanya. Atur pertemuan yang aman. Rekam sesuai prosedur." Malam itu, sebelum tidur, aku berdiri di halaman. Bintang-bintang seperti paku-paku kecil yang menahan langit agar tak jatuh. Aku menatap rumah, merasakan napasnya yang tua tapi tegar. "Aku akan menjaga," bisikku. "Bukan hanya bangunannya, tapi kejujurannya." Kenanga bergoyang, seperti mengamini. Pertemuan dengan Randy kami atur di sebuah kafe kecil dekat stasiun, tempat orang datang dan pergi tanpa sempat mengingat wajah. Aku membawa perekam kecil, sementara Bu Ratih duduk 2 meja di belakang, seolah pengunjung biasa. Randy datang dengan ransel lusuh dan mata lelah. Ia bercerita pelan, sesekali memeriksa pintu. "Awalnya kukira Dewa ini orang yang bisa menyelamatkan," katanya. "Dia pamer koneksi, bilang bisa cairkan dana cepat asal ada jaminan. Waktu dengar Mas Arman punya istri yang ahli waris rumah, dia langsung bilang, 'Dorong saja tanda tangannya. Kalau keras, kita urus lewat orang dalam.' Aku menolak waktu dia minta aku mendekati Mbak. Lalu keadaan jadi buruk. Dia mulai menagihku juga." Randy menunjukkan ponsel, chat yang memerintah mencari calon pembeli, tanpa ribet. Rekaman suara Dewa menyuruh, buat Lila menyerah dengan tekanan. Suaranya dingin, tak emosional, justru karena itu menakutkan. Aku menelan perih. Bu Ratih menghampiri, memperkenalkan diri, dan memotret dokumen-dokumen itu. "Kami akan proses hati-hati," katanya. Sepulangnya, aku menceritakan semua pada Arman. Ia pucat, lalu menutup wajah dengan kedua tangan. "Aku bodoh," desisnya. "Aku kira mereka menolong. Ternyata aku hanya pion." "Kebodohan bisa diperbaiki," kataku. "Tapi kita harus berani memutus rantai." Arman mengangguk. "Aku bersaksi. Kami menyiapkan laporan tambahan. Pak RT bersedia menjadi saksi lingkungan atas kedatangan agen-agen itu." Dara mengurutkan kronologi kejadian seperti benang yang disisir rapi. Aku merasa lebih tegak dari sebelumnya. Bukan karena masalah selesai, tapi karena arah jalan kini lebih jelas. Di tengah semua ini, aku memperbaiki kamar belakang, mengecat ulang dinding, mengganti tirai, menata meja jahit ibu. Setiap kuas yang kubenamkan ke tembok seperti menghapus noda masa lalu, memberi ruang untuk hari esok. Aku menggantung selendang hijau ibu di atas kepala ranjang, bukan sebagai kenangan yang membelenggu, melainkan sebagai penanda arah, pulang. Penjualan aset Arman berjalan. Motor laku cukup baik. Kamera berpindah tangan ke seorang mahasiswa fotografi. Dari hasil itu, beberapa hutang paling menjerat bisa kami bayar. Lembaga keuangan menyetujui penjadwalan ulang setelah melihat rencana pembayaran yang realistis. Bukan keajaiban, tapi kerja sistematis. Aku belajar menghitung bukan hanya dengan angka, tetapi juga dengan napas. Mengambil, mengeluarkan, mengatur ritme. Namun Dewa tidak tinggal diam. Suatu sore, seorang kurir mengantarkan surat, pernyataan kesediaan menjual,
dengan kop kantor notaris yang asing. Di bawahnya ada namaku. Lagi-lagi dipalsukan, kali ini lebih rapi. Bu Ratih memeriksa dan mengernyit. Kopnya asli, tapi dokumennya tidak tercatat, katanya. Kalau perlu, kita ajukan pengaduan ke organisasi profesi notaris. Aku merasa seolah berdiri di tepi jurang. Angin dari bawah berhembus tajam. Tapi ada tali yang melilit pinggangku. Dukungan Dara, keteguhan Bu Ratih, penyesalan yang jujur dari Arman, kesaksian Randy, dan, di atas semua itu, janji kecil pada diriku sendiri untuk tidak menyerah. Dengan tali itu, aku melangkah pelan namun pasti. Malam menjelang. Aku menutup toko kecilku, rak kue di ruang depan, dan menyapu remah-remah yang tertinggal. Arman membantu menata kotak-kotak. Wajahnya lebih tenang. Aku mulai bekerja paruh waktu di bengkel teman, katanya. Tidak banyak, tapi cukup untuk mencicil. Aku mengulas senyum kecil. Itu langkah paling penting. Saat kami hendak tidur, ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Besok kau akan paham bahwa rumah itu milik semua orang. Siapkan diri. Aku menatap layar, merasakan dingin merayap. Aku menunjukkan pada Arman. Ia menggenggam tanganku. Kita tidak sendiri, katanya. Aku mengangguk, lalu menyalakan lampu teras lebih terang dari biasanya. Di sela tegang, aku mendengar suara kenanga di halaman seperti bisik-bisik yang kukenal. Berdirilah. Aku memejamkan mata. Apapun yang menunggu esok, aku akan menyambutnya dengan kepala tegak. Karena di belakangku ada rumah yang bukan hanya dinding, melainkan keberanian yang tumbuh dari cinta. Pagi yang dijanjikan pesan itu datang membawa awan berat. Sekitar pukul 10, sebuah mobil berhenti di depan gang. 3 pria turun. Salah satunya aku kenali dari foto profil yang dikirim Randy, Dewa. Mereka berjalan menuju pagar seolah mengukur jarak dengan mangsanya. Aku, Dara, dan Pak RT sudah menunggu. Di meja teras ada perekam, surat pernyataan, dan secangkir teh yang dibiarkan dingin. Pagi, Bu Lila. Sapa Dewa dengan senyum yang membuat bulu kuduku meremang. Kami kesini untuk membantu menyelesaikan masalah. Rumah ini kan aset menganggur. Sayang kalau tidak diberdayakan. Aset ini tidak menganggur, jawabku. Ia dihuni oleh kenangan dan hak hukum. Semua urusan silakan tertulis. Tidak ada pembicaraan lisan. Dewa menatap sekeliling, mungkin menghitung siapa saja yang hadir. Bu Ratih muncul dari dalam rumah, rapi dengan map tebal. Saya kuasa hukum keluarga, ucapnya. Kalau ada dokumen, serahkan. Kami cek. Dewa tertawa pendek. Ah, Bu, kita kan bisa fleksibel. Kalau hari ini tanda tangan, saya pastikan hutang lunas. Sore ini juga. Fleksibel tidak sama dengan melanggar hukum, sahut Bu Ratih. Kami punya bukti percobaan pemalsuan. Kami juga sudah menyiapkan laporan tambahan beserta saksi. Dewa melirik tajam. Saksi? Siapa? Orang yang sudah bosan dijadikan perantara. Suaraku terdengar lebih mantap dari yang kurasakan. Anda menekan suami saya untuk menekan saya. Permainan itu selesai hari ini. Salah satu anak buahnya maju setengah langkah, tapi Pak RT berdiri. Ini lingkungan warga. Kalau mengganggu, saya akan minta petugas datang. Wajah Dewa mengeras. Ia mengambil napas panjang, lalu menaruh kartu nama di meja. Baik, saya pamit. Tapi ingat, waktu tidak berpihak pada yang ragu. Mereka pergi. Suara mesin mobil memudar, menyisakan detak jantungku yang perlahan turun. Dara menepuk punggungku. Kau hebat, katanya. Bu Ratih segera mengirimkan laporan perihal kedatangan Dewa, lengkap dengan foto dan catatan waktu. Ini akan menguatkan posisi kita, ujarnya. Kita bergerak bukan dengan amarah, tetapi dengan jejak yang rapi. Sore hari, Arman datang. Ia sudah mendengar dari Pak RT. Aku ingin bicara, katanya pelan. Kami duduk di ruang tamu. Ia mengakui pernah nyaris sepakat dengan Dewa karena panik. Aku tidak akan membiarkan mereka mendekat lagi.
Aku akan ikut menjadi pelapor. Di matanya ada rasa bersalah yang tidak lagi defensif. Aku mengangguk. Kita hadapi bersama, tapi ingat, bersama itu bukan berarti aku mengorbankan diriku. Malamnya, aku membuat batch brownies paling banyak sejak membuka pesanan. Bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk mengingatkan diriku bahwa tangan ini masih sanggup mencipta, bukan hanya menahan. Saat aroma kue menyelimuti rumah, aku memutar lagu kesukaan ibu. Liriknya tentang kembali ke diri sendiri. Aku berdiri di tengah dapur, memejam, dan berjanji, aku akan memilih langkah yang menghormati masa depan, tanpa merusak masa lalu. Telepon dari kantor pertanahan masuk keesokan harinya. Berkas pengecekan kepemilikan selesai. Status rumah jelas. Masih atas nama ibu, dengan catatan ahli waris 2 orang, aku dan Dara. Terima kasih, kataku pada petugas. Setelah menutup telepon, aku memeluk Dara. Rasanya seperti mendapatkan akta perlindungan untuk hatiku sendiri. Namun badai terakhir belum meledak. Malam berikutnya, pesan dari nomor tak dikenal kembali datang. Jika tidak mau damai, jangan salahkan kami. Bukti ancaman itu kukirim pada Bu Ratih. Ia menjawab cepat. Tenang, besok kita ajukan perlindungan resmi. Kita juga jadwalkan pertemuan mediasi di kantor kelurahan dengan pendamping. Jangan sendiri di rumah malam ini. Aku tersenyum kecil. Aku tidak sendirian, bukan karena banyak orang mengelilingiku, melainkan karena aku akhirnya mengelilingi diriku dengan orang yang tepat. Mediasi di kantor kelurahan dihadiri oleh pihak kami, perwakilan kelurahan, Pak RT, dan, di luar dugaanku, Bu Sari yang datang sendiri tanpa Arman. Beberapa menit kemudian, Dewa muncul bersama seorang notaris berjas abu-abu. Aku menguatkan diri. Bu Ratih memberi isyarat agar aku duduk tenang. Petugas membuka pertemuan. Tujuan mediasi adalah mencari jalan damai yang sesuai aturan. Dewa langsung bicara, menyebut dirinya konsultan properti, yang hanya membantu keluarga menyelesaikan beban. Notaris mengeluarkan map, mengklaim ada draft kesediaan jual. Bu Ratih meminta nomor registrasi dokumen. Notaris terbata. Masih proses, katanya. Bu Ratih meletakkan berkas balasan, laporan pemalsuan tanda tangan, bukti ancaman, dan rekaman suara dari Randy. Ruangan mengerut. Petugas kelurahan menatap Dewa. Ini serius. Dewa tersenyum kaku. Kesalahpahaman, Pak. Bu Ratih menatap lurus. Kesalahpahaman tidak meninggalkan jejak sejelas ini. Bu Sari tiba-tiba berdiri. Aku tidak tahan, katanya. Suaranya bergetar antara marah dan lelah. Aku hanya ingin anakku selamat. Aku mendorongnya karena takut. Tapi kalau caramu seperti ini, aku tidak mau jadi bagian. Ia menoleh padaku. Maafkan aku, Lila. Kata-kata itu jatuh seperti batu yang lama dipeluk. Dewa mencoba memutar balik, menawarkan skema lain, gadai sementara, kerjasama bisnis. Semuanya terdengar seperti pintu baru ke ruang yang sama. Bu Ratih menggeleng. Tidak ada transaksi apapun dengan aset ini. Juga, kami meminta komitmen tertulis dari pihak kelurahan bahwa tidak akan ada pelayanan administrasi atas aset ini tanpa kehadiran kedua ahli waris. Petugas menyetujui. Notaris abu-abu pelan-pelan mengemasi mapnya. Dewa berdiri dan menatapku lama. Kau menang hari ini, katanya. Tapi hutang tetap hutang. Aku tidak mengingkari, jawabku. Kami membayar dengan cara yang jujur. Setelah mediasi, aku mengantar Bu Sari pulang. Di perjalanan ia bercerita tentang ketakutannya ditinggal sendiri jika Arman bermasalah. Aku tidak ingin kehilangan anak, katanya lirih. Kadang ketakutan membuatku buta. Aku memegang tangannya. Kita jaga Arman bersama, ujarku. Tapi kita juga jaga diri kita. Menolong bukan berarti menghapus batas. Minggu-minggu berikutnya, kehidupan mulai mencari bentuk barunya. Arman disiplin bekerja di bengkel, membawa pulang gaji yang tidak besar tetapi jernih. Jadwal cicilan ditempel di kulkas. Garis-garis tanggal berubah jadi garis-garis harapan. Brownies kenanga makin laris.
Seorang karyawan kafe kecil memintaku menitipkan beberapa box setiap pagi. Aku belajar menawar harga bahan, menghitung marin, dan menabung sedikit-sedikit untuk biaya balik nama rumah agar administrasinya benar-benar rapi. Randy menepati janjinya menjadi saksi. Proses laporan berjalan, pelan tapi pasti. Sesekali kami dipanggil untuk klarifikasi. Setiap pertanyaanku jawab setenang mungkin. Setiap dokumenku susun seperti puzzle yang ingin selesai. Dewa menghilang dari radar. Kabar terakhir, ia sedang diusut untuk perkara serupa di tempat lain. Aku tidak merayakan. Aku hanya menutup pintu dan mengembalikan kunci ke saku. Suatu sore, aku duduk di teras, memandangi halaman yang baru dipotong rumputnya. Bu Sari datang membawa bakul sayur. Aku masak lodeh, katanya canggung. Mau? Kami makan bersama di dapur. Rasanya sederhana dan hangat, seperti permintaan maaf yang tidak lagi mencari pembenaran. Di antara suapan, ia menatapku. Kau benar tentang batas, ucapnya. Aku belajar. Aku tersenyum. Aku juga belajar bahwa orang dewasa bisa salah dan meminta maaf. Itu melegakan. Malam itu, aku menulis di buku catatan. Rumah tidak hanya diselamatkan dari orang luar, tapi juga dari ketakutan di dalam diri. Selesai menulis, aku mematikan lampu dan menatap langit yang bersih. Bintang-bintang tampak lebih dekat. Kabar baik datang perlahan seperti air sumur yang jernih. Kafe tempatku menitipkan brownies menawarkan kerja sama tetap. Aku diminta menyiapkan label, izin usaha rumahan, dan jadwal produksi. Dara membantuku membuat nama. Kenanga Ibu. Kami mencetak stiker kecil berwarna hijau lembut, warna selendang ibu. Saat pertama kali menempelkan stiker itu pada kotak, aku merasa memeluk masa lalu sambil menghadap masa depan. Arman juga naik gaji. Pemilik bengkel menyukai ketelitiannya. Ia diberi tanggung jawab menangani layanan pelanggan. Setiap pulang kerja, ia bercerita tentang motor-motor yang diservis, tentang pelanggan yang cerewet, tentang kebanggaan kecil saat menyelesaikan masalah mesin. Cerita-cerita itu, yang dulu tidak ada, menjadi jembatan baru di antara kami. Kami masih menjalani konseling pernikahan singkat yang disarankan Bu Ratih, lebih sebagai ruang aman untuk menata ulang cara mendengar. Suatu hari, kami menerima kabar dari kepolisian, berkas perkara pemalsuan dan ancaman telah lengkap. Tidak semua pelaku bisa langsung ditangkap, tetapi jalurnya jelas. Aku membaca surat itu perlahan, merasakan keadilan bukan sebagai balas dendam, melainkan sebagai garis yang menegaskan mana wilayah yang boleh diinjak dan mana yang tidak. Aku menarik napas panjang. Bukan euforia yang datang, melainkan rasa lega yang tenang. Di rumah, aku memulai kebiasaan baru, menulis surat untuk ibu setiap malam Jumat. Surat-surat itu kusimpan di laci meja jahit. Isinya tentang hari-hariku, tentang ketakutan yang dihitung, tentang keberanian yang dipanen, tentang tawa yang kembali. Menulis membuatku rapi di dalam, dan saat rapi, aku bisa tidur lebih dalam. Pada suatu pagi, aku menerima pesan dari seorang pelanggan. Browenia cocok untuk hampers lebaran. Bisa 100 box. Aku menatap layar tak percaya. 100. Aku dan Dara menyusun jadwal produksi seperti komandan dapur. Tetangga membantu mengemas. Pak RT meminjamkan meja besar. Rumah berubah menjadi pabrik kecil yang riuh namun gembira. Di tengah kesibukan, Arman mengangkat beberapa dus dan tersenyum. Aku suka melihatmu percaya pada dirimu, katanya. Aku membalas dengan senyum yang entah sejak kapan berani muncul tanpa rasa ragu. Pengiriman berjalan lancar. Pembayaran masuk tepat waktu. Dari keuntungan itu, kami menyisihkan dana untuk biaya balik nama rumah ke atas namaku dan Dara. Prosesnya panjang. Aku belajar sabar dengan loket-loket dan antrean. Tapi setiap stempel terasa seperti detak jam yang mengukuhkan hak kami. Aku tidak sekadar bertahan. Aku sedang membangun. Namun hidup selalu menguji saat kita sibuk merayakan kecil-kecilan. Malam itu, Arman menerima telepon. Wajahnya menegang. Setelah menutup, ia menatapku. Salah satu pemberi hutang pribadi tiba-tiba menuntut pelunasan total. Dia tidak mau cicilan lagi. Katanya,
Kalau minggu depan tidak lunas, dia akan menyita barang-barangku. Aku menghela napas. Kita hadapi. Kita tawarkan jaminan lain, bukan rumah. Aku bisa memakai tabungan usaha sebagai penyangga, tapi kau harus menambah jam kerja. Kita buktikan kemampuan bayar. Arman mengangguk. Aku siap. Kami menulis surat resmi, menempelkan jadwal pembayaran baru, dan mengundang si pemberi hutang bertemu di balai RW agar ada saksi. Aku belajar satu hal, ketika kita menyala terang, ancaman menyusut. Orang yang tadinya garang menjadi lebih rasional ketika melihat niat sungguh-sungguh ditemani catatan rapi. Minggu itu berat, tapi lewat. Cicilan baru disetujui. Tidak ada euforia, hanya rasa syukur yang sederhana. Aku duduk di teras malam-malam, memandangi kenanga. Bunga-bunganya sedang mekar. Baunya lembut seperti panggilan pulang. Aku menutup mata dan berterima kasih. Pada ibu, pada diriku yang tidak menyerah. Pada orang-orang yang berdiri di sampingku ketika aku nyaris jatuh. Hari pengesahan balik nama tiba. Aku, Dara, dan Bu Ratih berangkat pagi-pagi. Di ruang tunggu kantor pertanahan, kami duduk berdampingan, memegang map yang sudah lelah tapi setia. Petugas memanggil namaku. Tangan ini sedikit gemetar saat menandatangani berkas terakhir. Stempel turun, suara, cetak, memenuhi udara. Petugas menyerahkan salinan sertifikat baru, atas nama Lila Maharani dan Dara Sulastri. Aku menatap huruf-huruf itu, merasakan sesuatu di dadaku membuka. Bukan hanya kertas yang berubah, melainkan caraku memandang diriku. Kami pulang membawa kabar itu seperti membawa lampu. Arman menunggu di teras. Ia menatap sertifikat, lalu menatapku. Selamat, katanya tulus. Terima kasih sudah menjaga sesuatu yang harusnya kujaga juga. Aku mengangguk. Terima kasih sudah memilih jalan yang benar. Kami tidak berpelukan dramatis. Kami hanya duduk berdekatan, membiarkan angin lewat, membiarkan waktu menempelkan kembali bagian-bagian yang retak. Malam itu, kami mengadakan syukuran kecil. Tetangga datang membawa makanan, Pak RT memimpin doa, Bu Sari membawa lodeh andalannya. Di tengah tawa, aku berdiri sejenak dan melihat sekeliling. Ruang tamu yang rapi, foto ibu di dinding, selendang hijau yang bergoyang pelan. Di hadapan semua orang, aku menyampaikan terima kasih dan sebuah pesan. Rumah ini berdiri karena kejujuran. Kalau suatu hari aku lupa, tolong ingatkan. Ketika tamu pulang dan rumah kembali tenang, aku duduk sendiri di kamar belakang. Ku keluarkan surat-suratku pada ibu. Ku baca ulang satu persatu. Aku tersenyum, lalu menulis satu surat terakhir malam itu. Bu, aku belajar bahwa mencintai bukan berarti selalu menuruti. Mencintai berarti menjaga agar yang kita sayangi tidak berubah menjadi alasan untuk menyakiti diri sendiri. Aku belajar bahwa batas bukan tembok, melainkan pagar dengan pintu. Kita bisa membuka, menutup, dan menguncinya dengan bijak. Aku belajar bahwa pertolongan tanpa kejujuran hanya menunda runtuh. Keesokan harinya, aku menempelkan papan kecil di depan rumah. Kenanga ibu, kue rumahan. Anak-anak lewat membaca dengan riang. Kafe menambah pesanan. Dapur kembali sibuk. Hidup bergerak, bukan dengan kilau spektakuler, melainkan dengan irama yang bisa kutahan dalam dada. Suatu sore, Arman duduk di sampingku sambil memegang secangkir teh. Aku ingin bertanya, katanya, apa kau masih ingin melanjutkan pernikahan ini? Pertanyaan itu tidak datang seperti ancaman, melainkan undangan jujur. Aku menatapnya, menimbang. Aku mau, kalau kita sama-sama mau berjalan di jalan yang kita setujui, jujur, terbuka, dan tidak mengulang luka. Ia mengangguk, matanya hangat. Aku mau. Kami tidak berjanji akan selalu mudah, tetapi kami berjanji untuk tidak lari. Malam turun perlahan. Aku berdiri di teras, menatap kenanga yang kembali mekar. Aku menyadari, sejak awal aku tidak sedang menyelamatkan bangunan, melainkan mengembalikan peta pulang di dalam diriku. Di hati, aku menyusun pelajaran yang akan kuceritakan jika kelak ada yang bertanya. Pesan moralnya sederhana.
Jangan biarkan rasa cinta membuatmu kehilangan hak atas dirimu. Bantu. Iya. Berkorban. Mungkin. Tetapi lakukan dengan mata terbuka, dengan catatan yang jujur, dengan keberanian menolak ketika yang diminta adalah jiwamu sendiri. Perlindungan bukan egoisme. Ia adalah syarat agar kasih tidak berubah menjadi jerat. Dan ingat, hukum ada untuk meluruskan jalan ketika hati kita digoncang rasa takut. Aku menutup pintu perlahan. Di dalam, rumah terasa hangat. Di luar, angin membawa bau kenanga. Aku tersenyum, dan untuk pertama kalinya setelah waktu yang panjang, aku benar-benar merasa pulang.